Salam sejahtera, sahabat EKPS TV terkasih. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita mengambil waktu untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau memberkati kami. Bahkan Engkau memberi kami kekuatan, sejahtera dalam kami melewati hari-hari kami. Inilah doa kami, demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang berkasih, ayat kita pada hari ini ialah dari Daniel 10 ayat 19. Saya akan membacakan demikian tertulis. Ia berkata, "Hai engkau yang dikasihi, janganlah takut. Sejahteralah engkau, jadilah kuat. Ya, jadilah kuat." Sementara ia berbicara dengan aku merasa kuat lagi dan berkata, "Berbicaralah kiranya Tuanku, sebab engkau telah memberiku kekuatan." Saudara-saudara, kitab Daniel, kalau kita lihat keseluruhannya, kitab dengan banyak simbol-simbol, dengan banyak cerita-cerita yang luar biasa. Dan para ahli mengatakan ini kitab dengan corak apokalipsis. Artinya apa? Kalau kita baca sebagai orang percaya, kita diharapkan untuk melihat ada yang disingkapkan. Apokalipsis maksudnya ada yang disingkapkan dan itu berupa penglihatan-penglihatan. Sehingga orang percaya diminta juga untuk punya penglihatan iman dalam hidupnya, dalam dia melewati hidupnya, dalam kita melewati tahun baru 2025 ini. Nah, saudara-saudara, kitab ini ditulis sebenarnya cukup baru, yaitu pada abad kedua sebelum Kristus. Kitab ini ditulis saat seorang kaisar namanya Antiochus keempat Epiphanes. Dia adalah kaisar Yunani Makedonia dengan kekaisaran Selukid disebut namanya. Dia berkuasa tapi dia menggerakkan satu program kebudayaan namanya Helenisasi. Dia hendak menghancurkan kebudayaan bahkan adat istiadat dan agama orang Yahudi. Nah, untuk menghadapi kekuatan kekaisaran ini, orang Yahudi yang minoritas saat itu menulis kitab Daniel. Ketika ditulis abad kedua, isinya, nah ini menarik dan sedikit membuat kita mungkin rumit, isinya tentang abad ke-6 sebelum Masehi saat Babylon. Jadi diceritakan bagaimana Raja Belsazar itu jatuh, tapi maksudnya mau menunjukkan bahwa kita harus hati-hati terhadap Antiochus Epiphanes. Makanya bahasanya bahasa yang tidak langsung jelas. Bahasa yang apokalipsis namanya. Bahasa yang penuh penglihatan dan penyingkapan. Dan di situ, saudara-saudara, dalam intinya, dalam Daniel 7 dikatakan bahwa mereka melihat, atau penulis melihat, adanya monster-monster yang muncul. Monster itu seperti apa? Seperti singa dengan sayap Garuda. Orang sendiri nggak mengerti apa maksudnya ini. Dan katanya ada 4 monster yang besar. Dan kemungkinan monster-monster itu adalah kerajaan-kerajaan yang selama ini hendak menghancurkan Israel. Babylon, Persia, Yunani, sampai Romawi, sampai tentu saja yang dikuasai oleh Epiphanes yang keempat yang tadi menjadi penghancur kebudayaan Yahudi dengan gerakan Helenisasi. Mereka adalah monster-monster itu. Lalu saudara-saudara menghadapi itu, dan disinilah nats kita mulai menunjukkan penglihatannya, dikatakan ada seorang yang tua, dan maksudnya ini Tuhan yang lanjut usianya, tapi yang tua ini memberi kekuasaannya kepada seseorang yang mirip dengan anak manusia. Dan dengan yang mirip seperti anak manusia inilah, maka manusia-manusia yang percaya, Anda dan saya, diberi kekuatan. Seperti ayat 19. Oleh anak manusia itu, oleh Tuhan maksudnya, kepada kita yang manusia yang harus menghadapi banyak tantangan ini, dikatakan, jangan takut, sejahteralah engkau, jadilah kuat. Bahkan dalam terjemahan saudara-saudara aslinya disebut, jadilah sehat. Maka kalau begitu, kita diminta untuk juga punya penglihatan ke depan tahun 2025 ini. Bahwa memang banyak kekuatan-kekuatan yang mungkin seperti monster yang bisa terjadi di dunia ini. Kalau sekarang kita bisa melihat monster perang masih kuat sekali antara Rusia yang berniat menghancurkan Ukraina
Kita juga melihat kekuatan besar seperti Cina yang sedang perang dagang dengan Amerika, sehingga membuat ekonomi kita akan kesulitan karena mereka sedang beradu kuat ekonominya. Kita juga akan menghadapi banyak sekali tantangan mungkin, yaitu pemutusan hubungan kerja yang banyak. Itu adalah monster-monster masa kini, tapi penglihatan orang percaya, penglihatan Anda dan saya kiranya seperti penglihatan Daniel. Itu apa? Aku tidak takut. Aku akan dibuat kuat, maksudnya sehat. Dan dengan demikian aku akan menemukan jalan sejahteraku. Kiranya saudara-saudara, dengan firman hari ini kita bisa melihat bahwa Anda dan saya dengan seluruh tantangan dunia yang besar ini, kita justru tidak takut, kita justru semakin kuat dan sehat. Dan disitulah kita, dalam kita bekerja, dalam kita berupaya, menemukan jalan sejahtera kita. Lihatlah itu sebagai realitas orang beriman. Amin, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa seperti dulu Israel juga menghadapi banyak monster yang menakutkan, tapi Engkau memenangkan mereka. Dan kami punya Tuhan, dengan menjadikan kami kuat, sehat, bahkan sejahtera. Biarlah mata kami sebagai orang percaya melihat itu pada tahun 2025 dan seterusnya. Inilah doa kami, demi Kristus kami berdoa. Amin. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Hidup kudus dan tak bercacat di hadapan-Mu, mulia, suci pada kedatangan-Mu. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Hidup kudus dan tak bercacat